adalah ada tantangan tersendiri guys kalau kita itu melihara dari baby. Seenggaknya kita itu bakal banyak pengalaman, Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue ada di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, gue akan sharing kepada kalian mengapa gue itu selalu beli ikan dari baby guys, kayak gitu. Sebenarnya sih gue pengen nanggepin kayak komentar kemarin di video yang pas gue waktu itu barter ikan Cana Stewarti sih. Waktu itu ada yang komen, kenapa sih bang beli yang dari baby, kenapa nggak langsung aja beli yang udah gede gitu. Nah, gue kepikiran untuk bikin konten kayak gini ya. Gue pengen sharing kepada kalian gitu, mengapa sih gue itu sering beli ikan itu dari baby. Sebenarnya nggak cuma ikan Cana doang sih, ikan-ikan predator gue di sini kebanyakan mereka itu gue beli dari baby ya. Kayak ikan-ikan piok bass, ikan palmas, ikan apalagi Dutch, ikan enliceri gua gitu kan. Itu tuh kebanyakan mereka gua beli dari baby guys. Nah, gua di sini akan sharing kepada kalian beberapa alasan mengapa gua itu beli ikan-ikan itu dari baby gitu. Dan semoga mungkin bagi kalian yang baru main di ikan predator, kalau misalnya kalian cocok dengan alasan gua, nyambung dengan apa yang gua jelasin, bisa banget kalian itu ya beli dari baby aja gitu. Nah, berikut beberapa alasan mengapa gua itu suka beli ikan dari baby guys. Alasan yang pertama nih, ikan yang baby ini dia itu murah alias terjangkau guys. Ya, kalian juga pasti tahu, pasti ngerti lah kalau misalkan harga ikan ini kalau semakin dewasa, semakin gede harganya bakal semakin mahal guys. Karena gue di sini ya penghobi yang kayak ya budgetnya terbatas gitu kan. Gue juga ya penghasilannya nggak stabil lah, ibaratnya kayak kadang banyak, kadang enggak, kadang malah nggak ada gitu kan. Belum ada pekerjaan tetap lah untuk gue pribadi gitu kan. Jadi untuk budget ini perlu banget gue perhatikan, perlu banget gue filter lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, solusinya ya gue beli dari baby guys. Jadinya ikan-ikan gue di sini kebanyakan ya gue beli dari baby karena harganya ini dia lebih terjangkau, lebih murah dibanding kayak gue langsung belinya dari dewasa guys. Atau mungkin kalau ada ikan yang dewasa tapi ya mungkin gak dewasa juga, kayak misalkan agak gede lah ikannya, kayak ikan Oscar gue yang waktu itu sempat berantem sama yang di atas, itu gue beli kan lumayan harganya lumayan agak murah kan waktu itu, cuman dia ukurannya lumayan agak gede. Ya kalau gue dapetnya si ikannya lumayan agak gede dan harganya pas di gue, ya gue pasti beli sih, kurang lebih kayak gitu guys. Nah, untuk alasan yang selanjutnya atau alasan yang kedua adalah tank yang gua di sini, yang gua milikin ini, dia itu terbatas guys, dari segi jumlahnya dan juga dari segi ukurannya guys. Jadi ya sedikit juga kan tank gua di sini dan ukurannya kecil-kecil gitu. Nah, solusi untuk hal tersebut gitu kan, karena tank gua terbatas dari ukurannya dan juga dari jumlahnya gitu kan. Ya gua belinya dari baby guys, karena ya ikan baby ini kan gak perlu space yang terlalu gede, gak perlu space yang terlalu luas gitu kan. Ya meskipun nantinya untuk kedepannya si ikannya bakal gede juga, gua tuh kedepannya bakal butuh akuarium yang cukup gede juga gitu kan. Cuman seenggaknya kalau gua beli dari baby, ya gua bisa nunggu dulu si ikannya sampai cukup gede sambil gue itu bisa nabung lah, kurang lebih kayak gitu guys. Begitupun sama ikan-ikan predator gue di sini yang ikan kontengan gitu kan. Mereka kan ya emang akuarium cukup gede lah, kalau untuk satu ikan ya lumayan cukup gede lah ikan-ikan tank gua di sini yang 1 meter sama yang 90 cm gitu kan. Cuman kalau ikan kontengan kan ibaratnya nggak bisa yang gede-gede, nggak bisa yang kayak banyak-banyak. Jadinya ya solusinya gua beli dari baby guys. Seenggaknya sampai nunggu gua bisa beli tank atau kolam mungkin yang lebih gede, ya gua bisa membesarkan si ikannya terlebih dahulu lah, kurang lebih kayak gitu guys. Nah, untuk alasan yang ketiga adalah ada tantangan tersendiri guys kalau kita itu melihara dari baby. Seenggaknya kita itu bakal banyak pengalaman, bakal banyak permasalahan yang dihadapi lah, kayak gitu. Gue sarankan sih emang meskipun kita mampu beli dari dewasa gitu kan, beli ikan yang udah gede gitu kan, harapannya sih bisa beli dari baby sih, karena banyak hal-hal yang kita itu nggak bisa dapetin kalau kita meliharanya dari gede gitu. Kayak misal penanganan ikannya sakit, penanganan ikannya nggak mau makan, atau ya penanganan lainnya lah, itu kita bisa dapetin ketika kita itu melihara dari baby guys. Kayak kemarin ya, ikan Cana Stewarti gua ini yang baby, yang gue dapetinnya dari kecil gitu kan, kemarin tuh kan sakit. Jadi seenggaknya gue tuh ya punya pengalaman gitu loh untuk nanganin ikan yang sakit itu seperti apa. Terutama kalau kayak kemarin tuh ikannya sakit jamur kapas ya, itu ya gue jadi ada pengalaman sih untuk ngobatin ikan-ikan yang terkena sakit guys, kurang lebih gitu sih.
Jadi ya kalau melihara dari baby ini bakal banyak pengalaman-pengalaman yang kita bakal dapetin gitu. Karena kalau baby ini kan rawan kayak segala macamnya lah. Rawan dia adaptasinya jelek, rawan dia terkena penyakit, rawan dia makannya susah gitu kan. Jadi bakal ada kondisi yang memaksa kita itu ya mencari solusi untuk menangani hal tersebut guys. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, untuk alasan yang terakhir atau alasan yang keempat, kita itu bisa menikmati proses atau tumbuh kembangnya si ikan guys. Jadi kayak setiap pertumbuhan sentinya, setiap pertambahan senti dari si ikan ini, kita itu bisa tahu, bisa menikmati gitu loh. Dari dia baby seukuran 2 cm, 3 cm, sampai dia berukuran gede, kita itu bisa tahu gitu. Itu sih yang kayak membuat kita itu ya ada kesenangan tersendiri lah, bisa menikmati proses si ikan itu dari baby sampai dia itu berukuran dewasa guys. Kayak misal di sini gue punya ikan Channa pulchra gue, si Ico ya. Ini gue dulu pelihara dari baby guys, dari sekitaran ukuran 5 cm lah. Nah, sampai dia sekarang ukuran sekitar 20 sentian, gue tahu banget dia itu pertumbuhannya kayak gimana gitu. Dari mulai dia waktu itu ya sakit, ya mojok, ya gak mau makan gitu kan. Gue tahu gitu bagaimana kehidupan dia sampai dia itu berukuran 20 cm kayak sekarang guys. Jadi kayak bisa menikmati sih proses tumbuh kembangnya si ikan guys. Jadi kayak kita bisa tahu lah, bisa tahu persis si ikan tuh tumbuhnya seperti apa gitu. Nah, jadi itu dia ya video gue soal sharing alasan atau beberapa hujan guys. Lagi hujan sekarang, tapi ya lumayan gede sih kalau keluar. Jadi ya itu dia ya video gue soal sharing mengenai beberapa alasan kenapa gua itu beli ikan dari baby gitu kan. Kesimpulannya sih sebenarnya ini soal preferensi masing-masing sih. Ya sebenarnya tuh faktor utamanya sih karena uang sih, karena budget ya. Karena gua nggak bisa beli ikan yang udah gede karena harganya bakal lebih mahal. Jadinya ya gua beli dari baby sih. Ya itu preferensi masing-masing sih. Kalau misalkan kalian ada dana, ada budget lebih gitu kan, kalian gak masalah, itu kalian bisa beli dari ukuran dewasa sih. Itu ikannya lebih aman, lebih adaptif, lebih bisa selamat lah di tank kalian gitu kan. Kalau misalkan beli dari dewasa, ikannya lebih aman untuk dipelihara sih. Kayak gitu guys. Jadi ya gitu aja mungkin ya untuk video kali ini. Video gua soal sharing mengenai beberapa alasan kenapa gua sering beli ikan tuh dari baby gitu kan. Kalau misalnya ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gua jelasin, mohon dimaafkan dan juga mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye teman-teman.